Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sobat belajar fisika, sobat Belfis yang berbahagia, baik itu para pelajar, para mahasiswa keguruan, teman-teman guru, dan para pengawas dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari segala macam penyakit. Amin. Oke, para sobat belajar fisika, pada kesempatan kali ini kita masih belum belajar fisika, tetapi karena sebentar lagi akan dilakukan ujian sekolah sekitar pertengahan sampai akhir Maret, maka dalam kesempatan ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara mudah untuk menganalisis secara kualitatif butir soal. Ya, sesuai dengan regulasi yang ada bahwa soal sebelum digunakan untuk ujian itu terlebih dahulu harus dilakukan analisis kualitatif, sehingga soal yang kita pakai untuk ujian nanti itu bisa dikatakan baik karena telah melalui berbagai tahapan. Salah satunya adalah tahapan analisis kualitatif. Nah, di sini pada dasarnya analisis kualitatif itu mungkin banyak aplikasi yang digunakan. Nah, untuk memudahkan bagaimana cara menganalisis soal tersebut, analisis kualitatifnya, itu yang paling mudah adalah yang berbasis Excel. Nah, pada kesempatan ini saya akan menggunakan aplikasi yang berbasis Excel. Ya, yang berbasis Excel. Nah, seperti ini. Ini adalah keluaran dari Direktorat SMA yang kita pakai pada kesempatan kali ini adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMA. Jadi kalau zaman waktu ini dibuat itu namanya adalah Direktorat Pembinaan SMA, namun kalau sekarang namanya Direktorat SMA. Apapun namanya itu tidak masalah karena masih tetap di bawah Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, aplikasi ini berbasis Excel. Jadi saya yakin kita semua, para pemerhati atau para sobat belajar fisika di sini, khususnya teman-teman mahasiswa keguruan, teman-teman guru, dan para pengawas itu sudah sangat familiar dengan Excel. Makanya di sini kita gunakan aplikasi yang ini saja sehingga pelaksananya sangat mudah. Nah, kalau aplikasi ini kita buka, setelah ini contoh tampilannya. Saat dibuka pertama, maka yang akan muncul adalah seperti ini. Ya, kalau kita lihat di sheet bawah, ada panduan, biodata, instrumen, hasil rekap, grafis, dan lihat data. Nah, sebelum kita menggunakan, terlebih dahulu kita sebaiknya membaca panduannya biar kita tidak gagal paham. Ya, biar tidak gagal paham, maka nanti kita sebelum menggunakan aplikasi ini kita harus baca terlebih dahulu. Ya, kita harus baca terlebih dahulu. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kita yang lain sehingga bisa memanfaatkan aplikasi ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita baca bersama-sama yang berkaitan dengan panduan ini. Yang pertama adalah tentang pada security warning, aktifkan makro dengan menekan tombol option dan pilih enable. Nah, kenapa ini tadi tidak ada security warning? Security warning ini akan muncul pertama kali ketika
kalau aplikasi kita Excel kita itu belum aktif makronya. Nah, di sini nanti akan muncul di sini ada security warning. Ya, ada security warning atau peringatan keamanan karena ini menggunakan harus mengaktifkan makronya. Nah, kalau di sini kita lihat bukti bahwa Excel saya sudah aktif makronya, itu kita lihat di developer di sini. Jadi nanti punya teman-teman bisa cek di bar di atas itu kan ada file, home dan seterusnya. Pas di developer, kita lihat di developer kalau di sini sudah ada makro, ini sudah ada makro, maka berarti sudah aktif, maka tidak akan muncul security warning. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, isilah mata pelajaran, penelaah dan penulis soal sesuai yang Anda ampu. Jadi nanti kita akan tulis ya. Nanti kita langsung praktek. Kita baca dulu panduannya. Isilah butir jumlah soal sesuai dengan yang Anda telaah. Maksimumnya di sini dibatasi maksimum 50. Ya. Kemudian klik tombol kosongkan data pada baris ke-74. Tombol ini akan menghapus data yang sudah ada sebelumnya. Kemudian itu nanti akan kita praktekkan semuanya. Klik tombol pilih soal untuk memilih nomor soal yang akan ditelaah. Kemudian jika aspek 1 dan aspek aspek 2 itu bernilai 0, maka soal otomatis ditolak. Dengan blok warna merah lanjut ke soal berikutnya. Oke. Mungkin kalau kita baca panduan ini belum praktek masih agak bingung ya. Tapi setelah praktek nanti mudah kok. Kemudian jika mulailah bekerja dari soal nomor 1, dari soal 1 dari aspek 1 hingga aspek 18. Ya, ada 18 aspek nanti. Kemudian dilanjutkan ke dimensi kognitif soal tersebut. Ya. Kemudian yang ke-8, jika semua aspek telah terisi, klik tombol kirim atau save. Ya, kemudian untuk melihat data sebelumnya bisa masuk ke sheet lihat data dan pilih nomor soal yang dilihat. Kemudian kalau mau mengedit karena terjadi kesalahan, maka sama yang kita lihat adalah sheet lihat data. Sheet lihat data itu ini ya. Ini kan ada sheet panduan, sheet biodata, sheet instrumen, sheet hasil, rekap, grafis, dan terakhir sheet lihat hasil. Ya teman-teman. Kemudian berikutnya ini peringatan, jangan merubah atau mengubah ukuran baris dan kolom pada sheet instrumen. Jadi instrumen itu sheetnya seberapa, ini seperti ini, biarkan saja. Mau apakah itu tampak lebih besar, tampak lebih kecil, kurang enak, udah biarkan saja karena itu hak ciptanya dari pembuat aplikasi ini. Ya, sekaligus mohon izin kepada pembuat aplikasi, saya gunakan untuk tutorial agar memberikan pencerahan kepada teman-teman yang sebentar lagi akan melakukan pembuatan soal untuk ujian sekolah di sekolah masing-masing. Juga bagi teman-teman pengawas, barangkali dengan video ini bisa digunakan untuk memandu teman-teman guru di sekolah binaan Bapak Ibu semua di dalam menelaah soal dengan atau menganalisis kualitatif untuk soal yang untuk analisisnya berbasis Excel. Itu ya teman-teman semua. Kemudian terakhir panduannya adalah selamat bekerja dan masuk ke sheet instrumen. Nah, sebelum kita instrumen, kita masuk ke biodata dulu teman-teman. Nah, ini biodatanya. Ini harus kita isi dulu. Langsung saja kita praktekkan. Misalkan jadi di sini di biodata ini ada sekolah, mata pelajaran, penelaah dan seterusnya. Ya, misalkan di sini saya tulis sekolahnya, saya pinjam salah satu nama sekolah di tempat saya tinggal ya. Misalkan SMAN 12 Bekasi misalnya. Kemudian kita geser mata pelajaran sesuai yang saya ampu. Background saya adalah mata pelajaran fisika. Kemudian penelaah, karena soal nanti yang membuat saya, maka penelaah soal harus bukan saya.
penelaah soal adalah rekan kerja yang sama-sama mata pelajaran fisika. Misalnya saya pakai nama teman saya, misalkan namanya Bagas Faisal, Maliki Hibatullah. Nah, kemudian penulisnya saya, Minardi. Nah, jadi penulis soal tidak boleh menelaah atau menganalisis kualitatif buatan sendiri. Harus rekan sejawat yang mata pelajarannya sama. Jumlah butir soal yang saya buat misalnya 30. Nah, ya, 30. Kemudian provinsi sekolah saya, misalkan saya di Jawa Barat. Kemudian kurikulum di sekolah saya yang berlaku adalah menggunakan kurikulum 2013 dan akreditasi sekolah saya adalah A. Nah, setelah selesai untuk pengisian biodata ini, barulah kita ke instrumen, ya, instrumen teman-teman. Nah, instrumen ini otomatis tadi muncul ya, mata pelajaran fisika, penelaahnya Bagas, penulisnya Minardi, jumlah butir soalnya 30. Ini kalau sudah begini, barulah kita ke instrumen. Sesuai dengan panduan tadi, di panduan di sini, ini sudah ada, disinilah letak kita memilih nomor soalnya. Nomor soal yang berapa yang kita mau analisis. Karena ini jumlahnya 30, maka ke 30-30-nya harus kita analisis. Kalau yang kita analisis hanya 10, ya berarti hanya 10 saja yang teranalisis nanti. Analisis secara kualitatif, misalkan nomor 1 sampai nomor 10 kita analisis. Sedangkan nomor 11 sampai 30-nya tidak dianalisis, ya berarti yang kita dapatkan hasil hanya 10 soal pertama tadi. Itu teman-teman ya. Kemudian di bawah, kalau kita ke bawah, kita geser ke bawah nih, ya kita geser ke bawah. Nah di sini ada itu yang dimensi proses kognitif ini kita harus pilih. Namun sebelum ini adalah yang terakhir nanti setelah kita mengisi. Yang penting ini dulu teman-teman. Kita harus mengosongkan data. Saran saya kepada teman-teman, nanti setiap kita mau memulai kerja, ini kita kosongkan dulu datanya, jangan sampai ada sisa-sisa data. Kita kosongkan data dulu. Tetapi setelah kita melakukan pengosongan data, maka setelah kita bekerja, jangan lagi klik kosongkan data. Kita praktek saja sekarang. Sekarang coba kita kosongkan datanya, ya sesuai dengan panduan depan tadi. Kalau kita kosongkan, jebret. Nah kalau kita klik ya. Saya ulangi, kalau kita kosongkan data, ya kita kosongkan data seperti ini, kita klik nanti akan muncul peringatan, akan muncul peringatan atau peringatan pengosongan data. Data yang sudah Anda isi akan dihapus atau dikosongkan secara keseluruhan. Ingat Bapak Ibu, jadi misalkan nanti sudah melakukan analisis baru dapat 5 soal atau 10 soal, jangan sekali-kali mengeklik kosongkan data. Nanti risikonya adalah data yang sudah kita analisis hilang. Makanya sekali saja di awal saja. Nah, kalau sudah begini kita jawab yes. Kalau kita jawab no berarti nggak jadi. Kalau kita jawab yes, maka semua akan kosong. Untuk melihat bahwa sudah kosong, kita lihat hasil. Apa yang ada di sana? Kosong di sini. Ya, kosong semua. Rekapnya juga kosong. Ya, rekapnya kosong. Kemudian grafisnya pun tidak ada grafik, tabel dimensi juga tidak ada. Hasilnya, lihat data juga tidak ada isinya. Nah ini adalah kalau kita, jadi nanti kalau kita sudah menganalisis, misalkan baru dapat 5 soal atau sudah dapat 15 soal, nanti kita di sini terrecord. Tinggal klik nomor soal akan muncul soal yang sudah kita analisis. Nah, cara menganalisisnya, kita kembali ke instrumen dulu. Jadi untuk menganalisis soal-soal
yang sudah Bapak Ibu atau teman-teman buat, caranya Bapak Ibu menghadapi atau memegang kartu soalnya. Karena di dalam kartu soal itu ada di dalam kartu soal itu ada indikator soal dan ada soal yang lengkap dengan kunci, bahkan ada optionnya, ada stimulusnya, ada soalnya atau pertanyaannya. Jadi lengkap. Makanya kalau untuk melakukan analisis kualitatif, pada saat kita menghadapi laptop, membuka aplikasi ini, teman-teman semua pegang kartu soal yang akan dianalisis, yang akan ditelaah, ya. Yang dipegang adalah kartu soal. Oke, kita langsung praktek. Kalau kita langsung praktek, ini agak lama nih ya, karena ada 18 kali klik ya, 18 kali klik. Oke, kita langsung saja. Misalkan yang pertama, soal sesuai dengan indikator dalam kurung materi dan kemampuan berpikir. Soal sesuai indikator, nih, 1 sesuai indikator, 2 tidak sesuai. Katakanlah setelah kita lihat soal yang kita pegang, kita cocokkan dengan indikator, ternyata sesuai, maka kita pilih ya, di sini klik pilih 1 atau soal sesuai indikator, seperti itu. Nah, bagaimana cara melihat sesuai dengan indikator atau tidak? Nanti teman-teman semua bisa melihat video saya sebelumnya, itu tentang kaidah penulisan soal pilihan ganda. Ya, nanti saya coba share di deskripsi. Ya, linknya saya insert di deskripsi. Mudah-mudahan bisa ketemu. Kalaupun tidak, teman-teman semua bisa buka di video saya. Pokoknya nanti di scroll ke bawah itu ada kaidah penulisan soal pilihan ganda. Dari sana bagaimana cara menganalisis soal, mencermati soal yang dibuat, cocok tidak dengan indikator yang ada. Itu teman-teman semua ya. Oke, biar cepat langsung saja. Itu kita anggaplah ini kita sudah paham semua. Misalkan soal dan pilihan jawaban tidak bersifat sara. Oke, soalnya bagus, nggak bersifat sara. Oke. Pilihan jawaban homogen dan logis. Setelah kita lihat di soalnya, ternyata iya. Ya, kemudian hanya ada 1 kunci jawaban. Iya, kuncinya cuma 1. Ya, itu untuk aspek materi. Kita lanjut ke bawah terus. Kita tarik, misalkan pokok soal jelas dan tegas. Ya, soalnya bagus setelah kita baca, kita perhatikan. Pokok soal merupakan pernyataan yang diperlukan. Iya, sesuai. Ya, kemudian pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan. Iya, pilihan jawaban berarti 1. Kemudian pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Iya. Oke, pokoknya ini katakanlah soalnya sesuai semua. Nanti yang tidak sesuai akan kita contoh kedua, hasilnya kayak apa. Kemudian kata apa ini? Pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Oke, sesuai. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Iya, rata ini. Kemudian kita geser dulu. Berikutnya, pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau pilih semuanya benar. Oke, sesuai. Kemudian pilihan jawaban yang berbentuk angka atau pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan dari besar ke kecil boleh atau dari kecil ke besar boleh. Ini sesuai. Ya, ini sesuai. Kemudian kita geser dulu. Kita aspek yang berapa nih? Aspek ke-13. Ya. Gambar, grafik, tabel, diagram dan seterusnya terdapat pada contoh soal berfungsi, ya. Jelas dan berfungsi. Ingat dalam menyusun soal tidak boleh gambarnya remeng-remeng atau tidak jelas, juga keberfungsiannya jangan sampai tidak berfungsi ya. Misalkan ini berfungsi, oke. Butir soal tidak tergantung
pada pilihan jawaban soal lainnya. Oke, cocok. Setelah kita lihat, oke. Soal menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Untuk bahasa daerah dan bahasa asing sesuai kaidahnya. Ya, disesuaikan bahasanya. Kalau yang selain pelajaran bahasa daerah dan bahasa asing, maka harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Kalau yang kita buat adalah bahasa Sunda, berarti kaidah bahasa Sunda. Atau kalau misalkan bahasa Inggris, kaidah bahasa Inggris yang baik kayak apa? Bahasa Jepang, Jerman, dan lain sebagainya. Oke, katakanlah ini sesuai. Kemudian soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Oke, cocok misalnya. Kemudian yang ke-17, soal menggunakan bahasa yang komunikatif. Ya, ini soalnya bagus, katakanlah komunikatif. Nah, kemudian bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Ya, pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Oh iya, soalnya bagus. Oke, kita klik 1 sehingga nilainya 100 ya. Skor hasil terakhirnya 100, keterangannya berarti sangat baik, maka soal tersebut bisa digunakan. Ya, soal itu bisa digunakan tanpa perbaikan, langsung dipakai. Nah, sebelumnya kita harus lakukan ini dimensi proses kognitifnya. Soal yang kita analisis tadi, misalkan nomor 1 tadi, soalnya apa? Apakah mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi. Nah, untuk mengetahui proses kognitif ini, teman-teman semua juga tolong diingat kembali dengan kata kerja operasionalnya yang sesuai yang mana gitu ya. Karena kadang-kadang soalnya itu tidak ada kata-kata mengaplikasi, tapi setelah kita cek di kata kerja operasional, oh ternyata dia masuk ke mengaplikasi atau menganalisis. Di dalam soal tidak ada kata-kata analisis, tetapi kata kerja yang digunakan itu menunjukkan kata kerja operasional untuk proses kognitif menganalisis, atau C4 berarti itu kategori analisis. Nah, kita pilih, cara milihnya kita klik tanda panah di sini. Kita klik, nanti akan muncul 6: mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Katakanlah kita pilih menganalisis, karena soal yang kita analisis kebetulan tipenya atau proses merupakan proses kognitif menganalisis ya, berarti kita klik. Nah, kalau sudah demikian, adegan terakhir atau langkah terakhirnya adalah kirim atau save ya, untuk di report di dalam aplikasi ini. Kalau kita ini nggak klik, ya nggak ke report ya. Ini wajib ya, harus kita klik. Kita coba klik. Nah, langsung kosong. Di sini berubah ke nomor 2 ya. Ini berubah ke nomor 2. Oke, sekarang kita buka kartu soal ke nomor 2. Bunyinya apa soalnya? Lihat soalnya. Katakanlah soal sesuai dengan indikator aspeknya. Ternyata ini soal tidak sesuai. Soal tidak sesuai, sehingga kita klik 0. Apa yang terjadi? Nah, langsung ada peringatan begini. Soal tidak sesuai indikator, lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di sini ada kata-kata yang tadi dibilang blok merah tadi di panduan tadi, soal ditolak. Lanjutkan ke butir soal selanjutnya. Kalau sudah di soal dikatakan ditolak, itu mau nggak mau nanti tindak lanjutnya adalah diganti. Diganti yang sesuai dengan indikator. Udah nggak usah dipedulikan, maka otomatis akan kita lanjutkan ini ke soal berikutnya ya. Udah nggak, kita ke bawahnya otomatis hilang, nggak bisa kita urus. Berarti kita harus pilih ke soal berikutnya. Tadi itu soal nomor 2, sekarang nomor 3. Nah, nomor 3 ya, soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 ya. Ternyata soal nomor 3 kita lihat
Soal sesuai dengan indikator, ya soalnya sesuai, kita klik sesuai. Nah di sini muncul, ya soalnya sesuai dengan indikator. Tapi soalnya mengandung sara, misalkan soal dan pilihan jawaban tidak bersifat sara, propaganda, pornografi, bermuatan politis dan kekerasan. Oh di sini setelah kita lihat soalnya, misalkan mengandung iklan, ya tidak boleh soal itu mengandung iklan atau promosi. Maka di sini kita klik 0. Langsung muncul soal dan pilihan jawaban mengandung sara, propaganda dan seterusnya. Maka di sini soal ditolak. Lanjutkan ke butir soal selanjutnya. Oke. Nah, berarti ditolak ya. Nomor 1 tadi diterima, nomor 2 ditolak, nomor 3 juga ditolak. Berarti kita lanjut ke soal berikutnya, kita pilih di sini. Soal sekarang nomor 4 kita analisis. Ya. Sekarang kita analisis nomor 4. Oke, jadi pokoknya kalau udah ditolak udah nggak usah dipikirin. Ya, nggak usah dipikirkan. Oke, lanjut. Sekarang soal sesuai dengan ini, sesuai katakanlah. Sesuai. Oke, kemudian ini nomor 2 atau aspek kedua, katakanlah sesuai. Nah, sesuai. Pilihan jawaban apa ini? Katakanlah idealnya kan harus homogen dan logis, tapi setelah kita lihat pilihannya ternyata homogen atau logis, hanya satu saja, katakanlah soalnya logis tapi tidak homogen misalnya, maka kita pilih 1. Ya. Kita pilih 1. Oke, lanjut ke bawah. Di sini ternyata sesuai. Ini katakanlah ini oke, tegas, tegas dan jelas. Ini katakanlah pokok soal merupakan pernyataan yang diperlukan. Oke. Kemudian misalnya ya, sambil baca soal kita ya. Pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan. Oke, ternyata oke, sesuai. Ini katakanlah ya tidak memberi petunjuk. Oke, sebentar teman-teman ya, kita memang ini agak lama ngekliknya satu-satu, apalagi saya tidak pakai mouse nih. Tidak mengandung pernyataan negatif ganda. Kemudian ini rumusan pilihan relatif sama. Kemudian di sini yang ke-11, pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semuanya salah atau benar. Iya. Kemudian pilihan jawaban yang bentuk angka atau waktu disusun harusnya berurut. Oh, katakanlah di sini ternyata pilihan jawabannya berbentuk apa ini? Kita baca dulu ini kurang ke atas, saya ke atas ini ya. Nomor 12. Oke. Kita lihat nih. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka yang tersebut atau kronologi. Ini pilihannya. Apakah pilihan jawaban tidak berbentuk urutan angka atau waktu? Nah, pilihan jawaban yang berbentuk angka disusun berdasarkan urutan kecil ke besar atau besar ke kecil. Ternyata di sini tidak disusun. Oh iya, soalnya ternyata opsinya ternyata tidak disusun, maka saya pilih 0. Ya. Kemudian yang ke-13 ada gambar grafik, oh ternyata berfungsi dengan baik. Kemudian ini butir soal tidak bergantung pada jawaban sebelumnya, iya. Oke, lanjut ke aspek ke-15. Soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa yang baik. Kemudian soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, iya. Kecuali bahasa daerah ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang dianalisis adalah bahasa daerah, ya otomatis berlaku daerah setempat, wajar gitu ya. Misalkan bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa mana lagi ya yang ada pelajaran bahasa daerahnya, ya itu bisa kita kesampingkan. Maka walaupun itu berlaku lokal, dianggap tidak lokal ya. Soal menggunakan bahasa yang komunikatif. Oke. Nah, terus ini nah, nilainya 90 atau skornya 90. Berarti kategorinya baik.
ya, keterangannya baik. Tetapi harus ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya adalah harus diperbaiki. Ya, harus diperbaiki. Oke, nanti sebelumnya kita harus report dulu. Kita harus report. Jangan lupa selalu kita report. Ya, misalkan di sini adalah memahami. Nah, kita selalu kirim atau save. Termasuk yang soal nomor 2 dan 3 tadi ya, walaupun ditolak tetap harus kita save. Kalau nggak ke save nanti, kalau nggak kita kirim atau kita save nanti report di hasil itu nggak muncul. Kita klik twing, ya kita lihat. Ya, itu teman-teman berkaitan dengan cara mengisi. Lalu bagaimana cara melihatnya? Kita lihat di sini hasil. Nah, soal nomor 4 tadi, ya soal nomor 4 tadi. Kalau digunakan di sini tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau ini kenapa kosong? Karena tadi tidak di save. Ya, nanti kita akan lakukan lagi. Kalau tadi lupa ya, untuk nomor 2 yang itu tidak kita save, yang sehingga di sini kosong. Sedangkan yang keempat, di sini tidak di dimensi proses kognitifnya memahami. Penjelasannya, materi soal aspek 3, konstruksi soal aspek 12. Sedangkan bahasa itu aspeknya 0 semua di sini. Artinya aspek bahasa oke semuanya. Konstruksi itu aspek ke-12. Kemudian materi soal itu aspek ketiga. Ya. Aspek ketiga itu apa? Aspek ke-12 itu apa? Kita bisa lihat di instrumen juga boleh. Tadi kita lihat dulu hasil. Itu aspek 3 dan aspek konstruksi ya. Yang ke-12 kita lihat. Yang pertama ketiga dulu, aspek ketiga tadi apa? Ketiga itu adalah tidak homogen. Tadi dikatakan kita kan di sini karena ini kosong, kita lihat data. Kita lihat data, kemudian soal nomor 4. Ya. Kita bawa ke atas. Ini adalah datanya. Tadi soal aspek ketiga ya. Aspek ketiga di sini kita tadi setelah kita analisis, kita baca soal, ternyata simpulan kita adalah harus klik yang pilihan jawaban homogen atau logis, hanya satu unsur saja. Ya, berarti harus kita lihat lagi optionnya, karena ini kontennya ada tentang pilihan jawaban, berarti yang diperbaiki adalah pilihan jawabannya saja. Pilihan jawabannya diperbaiki agar pilihan jawabannya itu dari A sampai E, kalau optionnya itu A sampai E, itu harus homogen dan logis. Ya, itu cara memperbaikinya. Bagaimana cara memperbaikinya? Teman-teman semua bisa melihat video sebelumnya tentang kaidah penulisan soal. Ya, kaidah penulisan soal dalam ini adalah soal pilihan ganda. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Jangan lupa tonton sampai selesai dan pastikan subscribe yang belum subscribe. Kalau yang sudah jangan diklik lagi, nanti jadi unsubscribe ya. Kemudian kaidah ke berapa tadi? 13 ya. 13 atau ke berapa? Atau ke 12 tadi? Kita lihat dulu ya. Di hasil. Ke-12 ya. Ke-12, maka kita lihat data ke-12 apa sih? 12 itu ini pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut. Nah, ternyata penulis soal itu membuat pilihan jawabannya tidak urut. Dari pertamanya 5, 2, 4, 3, 6. Nah, itu tidak berurut. Maka kalau ada seperti itu harus diurutkan ya teman-teman. Jadi pastikan harus berurutan. Boleh dari kecil ke besar ataupun sebaliknya dari besar ke kecil. Itu kalau pilihan jawabnya itu berbentuk angka atau urutan waktu. Urutan waktu itu apa? Misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu kan hari itu. Urutan waktu atau misalkan tanggal dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi tidak boleh tidak berurut, harus dibuat berurut.
Nah, kita coba lanjutkan terakhir, karena sudah lah, biar nggak terlalu panjang videonya. Kita lanjut, kita ulangi lagi yang tadi kayak yang katakanlah yang pertama, soal sesuai dengan indikator. Ternyata soal nomor 5 tidak sesuai dengan indikator. Oke, berarti 0. Maka langsung ada kata-kata soal ditolak, lanjutkan ke butir soal berikutnya. Di sini sudah ada notif, ya, ada peringatan soal ditolak. Oke. Ya, kalau sudah demikian kita klik OK. Lalu tetap harus kita simpan, ya. Katakanlah nah, soal ditolak. Kalau soal ditolak nggak perlu diperlihatkan nih dimensi proses kognitifnya, tetap harus kita save. Perlu nggak di sini di save? Dimensi kognitif belum diisi. Wah, ini lanjutkan yes jika status ditolak, no ini yes. Nah, kita jawab yes. Oke, sekarang kita lihat di datanya. Nah, nomor berapa tadi? 5. Hasil ya, sorry. Kita lihat di hasil. Kita lihat nomor 5. Ditolak. Ada kata-kata soal tidak sesuai indikator. Kalau sudah demikian, ya kita harus sampaikan ke penulis soal bahwa soal nomor 5 ditolak. Mohon maaf, kalau sudah ditolak harus dirubah secara keseluruhan. Ya, harus benar-benar disesuaikan dengan apa penyebab ditolaknya. Karena tadi penyebab ditolaknya adalah berkait tidak sesuai dengan indikator, maka soal harus dibuat ulang disesuaikan dengan indikator. Ya, kalau penyebab ditolaknya itu sara, kekerasan, sadisme, itu berarti harus disesuaikan. Itu teman-teman berkaitan dengan soal analisis kualitatif. Tadi ternyata kita salah ngeklik nih yang ditolak ini, harusnya sesuai. Setelah kita baca ulang, ternyata ini sesuai dengan indikator, maka kita lihat data, klik lihat data, kita pilih soal nomor yang kita mau edit ini tadi, ya, kita bawa lagi ke atas, ya, kita lagi bawa ke atas. Nah, di sini kan tadi kan simpulannya soal ditolak, jadi kalau soal ditolak itu otomatis ke bawahnya 0 semua. Setelah kita lihat ulang, ternyata bisa diterima. Oh iya, diterima. Nah, kalau diterima, lanjutkan ke bawah, karena bisa dilanjutkan. Kalau ini ternyata mengandung sara, ditolak lagi. Oh, ternyata enggak, bagus. Terus ke bawah kita lihat ulang keseluruhannya akhirnya. Jadi 18 aspek itu harus kita isi semua. Kalau kita tidak isi, nanti akan muncul, katakanlah malas gitu misalnya, capek nih ngeklik gitu ya. Baru sampai di sini dihentikan, baru sampai aspek ke-6 dihentikan. Maka terus karena sudah hentikan, langsung saja main paling bawah, katakanlah memahami. Langsung aja misalkan diedit atau di save. Klik begini, risikonya adalah kita lihat hasil blank gitu ya. Jadi akhirnya soal itu harus diperbaiki dengan perbaikan yang sangat banyak di sini. Aspek 5 dari konstruksi, aspek 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian aspek dari bahasa itu ada aspek 15, 16, 17, 18 karena kita tidak selesaikan analisisnya. Kalau yang demikian, ini si pembuat soal atau teman-teman kita yang menulis soal bisa marah nih, kenapa bisa soal saya yang diperbaiki sebanyak ini, aspek sebanyak ini. Kalau yang semacam ini, kemungkinan kesalahannya bukan di pembuat soal, tapi kemungkinan kesalahan ada di penelaah atau penganalisis. Makanya teman-teman semua sebagai penganalisis soal atau penelaah soal harus dilakukan secara cermat, teliti, dan tetap harus hati-hati. Karena yang akan kita hakimi itu adalah soal itu, apakah soal itu nanti layak digunakan untuk ujian sekolah atau langsung diperbaiki atau bahkan ditolak sama sekali. Kalau ditolak harus diganti.
Ya, narasinya bisa dirubah ulang, stimulusnya bisa diganti. Pokoknya disesuaikan dengan apa penyebab dia ditolak. Kalau diperbaiki, perbaiki sesuai dengan aspek yang ditunjukkan untuk diperbaiki. Itu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Oh ya, sebelum saya akhiri, rekapnya bisa dilihat di sini nanti. Ditolak ada berapa, prosentasenya muncul di sini, digunakan di sini. Nah, mengingat di sini dan seterusnya. Ya, kemudian grafisnya pun bisa muncul. Silahkan nanti kalau sudah selesai semua dicetak, kemudian diskusikan, dilaporkan ke penulis soal, ya, kemudian diperbaiki. Kalau diperbaiki, dianalisis lagi, tapi logikanya dengan sudah tahu letak salahnya di mana atau letak yang harus diperbaiki di mana, maka harusnya sudah langsung paham. Sehingga soal yang kita buat kalau sudah dilakukan analisis kualitatif semacam ini, maka soal yang kita buat itu berarti layak digunakan untuk ujian sekolah. Ya, mungkin itu saja teman-teman tutorial tentang melakukan analisis kualitatif butir soal yang dalam kesempatan ini menggunakan aplikasi yang dikeluarkan atau yang dibuat oleh Direktorat SMA yang berbasis Excel. Semoga semuanya paham, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.